Nah, ada pertanyaan nih, dok, kasus DBD meningkat. Pertolongan apa sih yang bisa dilakukan moms and dad di rumah? Ini pertanyaannya benar banget ya. Jadi, menurut data Kementerian Kesehatan, per tanggal 1 Maret 2024 ini, kasus DBD sudah meningkat hampir 16.000 kasus. Penting banget nih, moms and dad harus mengetahui apa sih sebetulnya tanda dan gejala anak yang terkena infeksi demam berdarah. Yang pertama, anak bisa terjadi demam tinggi yang sulit turun dengan obat penurun panas. Kemudian ada gejala nyeri-nyeri tulang ataupun pegal linu di otot. Yang ketiga ada gejala nyeri pada belakang mata. Yang keempat, kadang-kadang disertai dengan tanda perdarahan seperti timbulnya bintik-bintik pada kulit berwarna merah atau mimisan atau perdarahan pada gusi sehingga moms harus aware di rumah. Nah, apa sih yang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama sekali, kita harus pastikan anak kita dilakukan pengukuran dari suhu dengan menggunakan termometer aksila atau termometer yang di ketiak. Lalu pertolongan pertamanya adalah kita berikan cairan lebih banyak karena pada pasien dengan demam berdarah bisa terjadi dehidrasi sehingga kebutuhan cairan menjadi sangat penting. Yang kedua, kita bisa lakukan kompres dengan menggunakan air hangat di bagian dahi, lipat ketiak maupun lipat paha. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus sarankan anak kita untuk istirahat yang cukup dan lebih banyak dibandingkan yang biasanya. Dan yang terakhir, awasi tanda dan bahaya pada demam berdarah, seperti perdarahan, misalnya bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, atau perdarahan pada gusi, serta buang air besar berwarna hitam. Yang kedua, penurunan kesadaran dan anak tampak lebih lemas dibandingkan biasanya. Nah, apabila si kecil terdapat tanda-tanda tersebut, pastikan segera membawa si kecil ke rumah sakit dan pelayanan kesehatan terdekat dari rumah agar dapat dilakukan penanganan.